Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriam Dayani dari Prodi S1 Informatika Kesehatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengolahan dataset. Dimulai dari settingan awal untuk teknik cleaning dan pre-processing sampai visualisasi dan plot. Di sini dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hendra Nusa Putra Eskom Mkom. Nah, di sini kita sudah ada di Google Colab. Eh, Pertama, kita akan memasukkan input fungsi pandas. Nah, di sini kita sudah ada uh, Python-nya, di mana pandas ini digunakan untuk mengelola dan menganalisis data berbentuk tabel, baris, dan kolom, seperti data file CSV atau Excel. Selanjutnya ada NumPy, ASNP, yaitu digunakan untuk perhitungan numerik dan matematika, terutama pada berbentuk array uh, atau angka. Selanjutnya ada Seaborn, di mana Seaborn ini digunakan untuk visualisasi data statistik dengan tampilan lebih menarik. Biasanya dipakai untuk heat map, pyplot, distribusi data, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada matplotlib, pyplot, di mana PLT ini yaitu uh, digunakan untuk membuat grafik dasar seperti grafik batang, histogram, line chart, dan lain-lainnya. Dan warnings ini yaitu uh, digunakan untuk mengontrol atau menyembunyikan peringatan warning dari Python agar output lebih bersih. Dan datetime yaitu untuk mengelola data waktu dan tanggal. Contohnya seperti mengubah format tanggal, menghitung selisih waktu. Dan selanjutnya ada library machine learning atau disebut dengan Scale, di mana Scale ini adalah library utama Python untuk machine learning. Yang pertama ada preprocessing data. Di sini Pythonnya from client preprocessing import min max scalar, di mana min max scalar ini digunakan untuk normalisasi data, yaitu mengubah nilai data ke rentang 0 sampai 1. Yang kedua ada pembagian data dan optimasi model dengan Pythonnya from client model selection import train test split grid share CV. Nah, train test split ini digunakan untuk membagi data menjadi data latih, data uji, dan selanjutnya ada grid share CV. Ini digunakan untuk mencari parameter terbaik secara otomatis. Contohnya ada model klasifikasi, machine learning, model-model berikut digunakan untuk klasifikasi, yaitu memprediksi kelas atau kategori. Dan ada juga random forest, dan ada juga logistic regression. Biasanya logistik ini digunakan untuk klasifikasi binar, 0 atau 1, ya atau tidak. Dan selanjutnya ada support vector machine CVM dengan Python-nya CVM import CVC, di mana cara kerjanya itu untuk mencari garis pemisah terbaik antara kelas data. Biasanya cocok untuk data yang kompleks dan jumlah fitur yang banyak. Dan ada juga decision tree. Biasanya ini untuk membuat pohon keputusan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke kode selanjutnya. Kita akan menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Kita masukkan codingannya. Di sini kita akan masukkan codingannya from Google Colab import drive, enter, drive mount, buka kurung, tanda kutip, miring, konten, miring lagi, drive. Nah, kode ini digunakan untuk menghubungkan atau mount antara Google Drive dengan Google Colab. Kita run untuk menghubungkannya, untuk mengkonektivitas antara Google Drive dengan Google Colab tadi. Nah, kita connect. Continue. Continue lagi.
Nah, Google Drive akan muncul sebagai folder di content drive, di mana Google Drive akan muncul sebagai folder di content drive ini dengan teks drive already. Biasanya di sini ada drive already ya. Kita run lagi. Nah, di sini drive-nya udah already ya. Selanjutnya, uh, setelah di sini drive-nya udah already, kita akan menentukan lokasi file dataset. Kita input dulu settingan untuk menentukan lokasi file datasetnya, di mana di sini kita ketik path file path sama dengan content drive uh, my drive praktek infocast data stroke XLS. Nah, di mana content drive ini adalah folder utama drive. Nah, sedangkan my drive ini adalah folder utama drive. Maaf, content drive ini adalah lokasi Google Drive di collab dan ini adalah folder utama drive. Sedangkan praktek infocus ini adalah nama folder yang kita gunakan dan data stroke ini adalah file datasetnya. Nah, setelah ini kita lanjut codingan selanjutnya, kita enter dulu. Bentar lagi di sini kita ketikkan df sama dengan pd ketik red CCV dalam kurung file path. Nah, sini kita enter lagi df head, maaf, di titik head 15. Nah, untuk membaca dataset ke dalam data frame, di sini kita menggunakan fungsi df pd read CCV. Ini untuk membaca dataset ke dalam data frame. Nah, selanjutnya df head ini yaitu untuk menampilkan data awal, menampilkan 15 baris pertama dataset stroke yang berhasil dibaca dari Google Drive tadi ke dalam data frame Pandas. Nah, ini tujuannya untuk menampilkan hasil untuk memastikan data berhasil dimuat, mengenali struktur kolom, mengetahui jenis data, angka kah atau kategori, dan menemukan masalah awal pada data, misalnya jika ada nilai kosong atau none. Nah, mari kita run terlebih dahulu. Nah, jika terdapat error atau missing di sini, berarti kan ada kesalahan. Kita akan explain errornya di mana. Jadi ini errornya ada di Pandas, berarti ada kesalahan pada Pandasnya itu. Stop.
Kita lihatnya misalnya di sini ya. Kita enter. Nah, di sini datanya sudah ditampilkan dalam 15 baris pertama. Di sini ada kolom ID atau nomor identitas unik tiap responden. Yang kedua ada usia responden. Yang kedua ada jenis kelamin atau ada male dan female. Dan yang ketiga ada usia responden. Dan yang keempat ada hipertensi, yang kelima ada heart disease atau riwayat penyakit jantung. Jika 1 berarti ya dan 0 berarti tidak. Dan selanjutnya ada ever married, yaitu status pernah menikah, yes atau no. Dan ada work type, jenis pekerjaan, ada privat, ada gov job, ada self-employed. Dan selanjutnya ada resident type, tempat tinggal, ada urban atau rural, dan ada kolom AVG glukosa level atau rata-rata kadar glukosa darah, dan ada kolom BMI atau body mass index, indeks massa tubuh. Dan selanjutnya ada smoking status, yaitu status merokok, dan selanjutnya ada stroke, status stroke. Jika 1 berarti pernah stroke, jika 0 berarti tidak. Nah, kolom target kita atau kolom target utamanya dalam analisis ini adalah stroke. Selanjutnya kita akan melakukan penghapusan terhadap kolom ID. Di sini kita akan tambah kode lagi, kita input untuk penghapusan kolom ID, kita ketik df drop kolom sama dengan ID replace true sama dengan true. Nah, dimana di sini pada perintahnya drop ini yaitu untuk menghapus baris atau kolomnya, sedangkan kolom ID ini yaitu menunjukkan bahwa yang dihapus adalah kolom bernama ID, sedangkan implies true ini adalah menampilkan perubahan langsung diterapkan ke data frame tanpa membuat salinan baru. Selanjutnya kita akan menampilkan 15 baris pertama setelah penghapusan tersebut. Jadi kita enter sini. df head 15. Kita akan menampilkan 15 baris pertama tadi. Sebelum kita masukkan df ini, kita run terlebih dahulu. Nah, jika sudah ada checklistnya berarti udah betul. Selanjutnya baru kita masukkan untuk melihat 15 baris pertama tadi. Untuk melihat ringkasan struktur tadi. Untuk menampilkan 15 baris pertama berarti df head buka kurung 15. Kita run lagi. Nah, di sini sudah tidak ada lagi kolom ID. Hanya ada gender, age, hypertension, heart disease, ever married, work type, resident type, AVG glukosa level, BMI, smoking status, dan kolom stroke. Selanjutnya kita mengecek, kita cek lagi dengan fungsi df info. Ini untuk melihat ringkasan struktur dataset meliputi jumlah data baris, rank index seperti dataset memiliki 5110 baris data dan dimulai dari 0 sampai 5109. Setiap baris memiliki 1 responden atau pasien. Nah, kita input terlebih dahulu untuk ringkasannya. Untuk melihat ringkasannya kita ketik df info buka tutup kurung. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini kita melihat ringkasannya, di mana di sini jumlah kolom atau data total kolomnya ada 11 kolom termasuk dengan kolom 0 gender. Dan juga ada nama kolomnya dan jumlah data yang tidak kosong atau non-null
dan tipe data setiap kolom, di mana tipe data di sini ada float, integer, dan objek. Nah, di sini terdapat missing value, di mana terdapat missing value pada kolom BMI, di mana pada kolom BMI 4909 dari 5110. Artinya ada 201 data BMI kosong atau none harus ditandatangani sebelum modeling. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi kode selanjutnya. Kita masukkan. Di sini kita akan ketik round dalam kurung df titik descript dalam kurung include sama dengan tanda kutip all. Nah, di luar ini kita tambahin koma 2. Dimana artinya ini adalah df script ini yaitu menampilkan ringkasan statistik dataset, sedangkan untuk include all-nya yaitu untuk menghitung kolom numerik dan kategorik. Dan sedangkan round 2 ini yaitu membulatkan angka kedua, angka desimal. Fungsi ini digunakan untuk memahami karakteristik data sebelum analisis lanjutannya. Nah, kita run terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasilnya, dimana di sini ada count, dimana count ini adalah jumlah data yang tersedia. Ada unique, adalah jumlah kategori unik, ada top, yaitu nilai yang paling sering muncul, ada frekuensi nilai terbanyak, ada min atau rata-rata, ada min, nilai minimum, ada 25%, nah itu kuartil bawah, dan 50% yaitu median atau nilai tengahnya, dan 75% ini adalah kuartil atas. Dan selanjutnya ada nilai maksimumnya. Selanjutnya kita masukkan fungsi selanjutnya, kita input df isna buka tutup kurung titik, maaf titiknya di luar ya, titik sum buka tutup kurung. Nah, ini artinya isna ini adalah untuk mengecek apakah suatu nilai itu kosong atau none. Dan sum ini yaitu menghitung jumlah nilai kosong per kolom. Jadi fungsi ini digunakan untuk mendeteksi missing value dalam dataset. Selanjutnya kita run. Nah, di sini outputnya memperlihatkan di mana pada kolom BMI terdapat 201 data yang kosong. Terdapat 201 nilai kosong atau data kosong atau none. Totalnya pada jumlah total sebelumnya harusnya data itu sebanyak 5110. Jadi sekitar 3,9% data BMI itu hilang. Selanjutnya kita akan melakukan fungsi selanjutnya, df isna buka tutup kurung titik sum buka tutup kurung lagi. Di sini kita tambah dengan garis miring len dalam kurung df bintang 100. Nah, artinya di mana df isna ini untuk mengecek setiap sel apakah nilainya none atau kosong. Sedangkan sum ini untuk menghitung jumlah nilai kosong per kolom. Sedangkan len df ini jumlah total baris data. Dan bintang 100 ini mengubahnya menjadi persentase. Jadi hasilnya adalah persentase missing value untuk setiap kolom. Nah, kita run terlebih dahulu. Nah, di sini ada nilainya yang 0, di mana 0 ini berarti tidak memiliki data kosong sama sekali. Sedangkan untuk pada kolom BMI, ada sekitar 3,93% data pada kolom tersebut kosong. Jadi kesimpulannya, hampir semua kolom di sini
tidak ada missing value kecuali pada kolom BMI. Hanya kolom BMI yang memiliki data kosong atau none, sekitar 3,93% dari total data BMI bernilai none. Nah, selanjutnya kita masukkan ke fungsi selanjutnya, kita input. Kita masukkan df drop. Nah, kita masukkan df drop. Nah, dalam kurung how sama dengan tanda kutip ini. Di sini koma in place sama dengan true. Nah, di mana artinya drop nah ini untuk menghapus data yang memiliki nilai kosong atau none. Sedangkan hoan ini yaitu jika satu baris saja punya none, berarti baris itu langsung dihapus. Sedangkan untuk in place true ini perubahan langsung diterapkan ke df, tidak membuat data frame baru lagi, karena sebelumnya hanya kolom BMI yang punya missing value, maka baris yang BMI-nya kosong dihapus. Selanjutnya kita akan lihat pada df info. Kita run terlebih dahulu. Jika sudah betul, kita masukkan lagi fungsi selanjutnya. Kita akan lihat ringkasannya pada df info. Kita tutup kurung. Nah, kita lihat. Nah, yang awalnya data kemungkinan itu besar sekitaran kurang lebih 5110, setelah di drop hasilnya tersisa 4909 baris. Artinya lebih kurang 201 baris dihapus karena mengandung nilai kosong none. Nah, berikutnya pada fungsi selanjutnya kita masukkan fungsi selanjutnya ada calls sama dengan df titik columns Nah, di sini kita enter. Di mana artinya df columns ini yaitu untuk mengambil semua nama kolom pada data frame. Sedangkan yang min1 ini yang dalam kurung ini adalah slice, semua kolom kecuali kolom terakhir. Hasilnya disimpan ke variabel call. Kita enter. Ini kita tambah dengan calls. Ya, kita enter. Nah, di sini ada outputnya, di mana hasil outputnya berisi 10 nama kolom pertama, kecuali kolom stroke tidak ikut karena itu kolom terakhir. Mengapa kolom terakhir itu dikecualikan? Karena kolom terakhir atau kolom stroke adalah target atau label, sedangkan kolom lainnya yang sudah dimasukkan ini adalah fitur. Selanjutnya kita akan menampilkan data selanjutnya. Kita akan masuk ke pengelompokan kolom data lanjut, itu inisialisasi plot. Selanjutnya kita akan tambah kode baru lagi, i sama dengan 0, maaf. Nah, pada kode ini kodenya panjang ya. Jadi kita akan ambil lagi di kode sebelumnya yang sudah pernah dibuat, yang sudah pernah saya buat. Nah, ini untuk mengecek hasil grafiknya. Kita pindahkan ke sini. Nah, di mana di sini penjelasannya yaitu pada i sama dengan 0 ini digunakan sebagai indeks baris subplot. Setiap kolom numerik akan memakai satu baris. Sedangkan PLT subplot ini di sini ada 3,3 karena ini membuat 9 grafik, 3 baris dikali 3 kolom. Setiap baris memiliki satu variabel numerik.
di mana baris 1 X, baris 2 BMI, baris 3 ada AVG glukosa level. Selanjutnya ada file size. File size-nya ada 15,8. Ini mengatur ukuran keseluruhan gambar agar grafik mudah dibaca. Selanjutnya ada HS space, yaitu sebanyak 0,5. Ini mengatur jarak vertikal antar grafik supaya tidak saling menumpuk. Untuk perulangan setiap kolom numerik, di mana pattern-nya kita masukkan lagi. Di sini ada for nom call in numeric columns. Nah, di sini loop ini akan berjalan 3 kali masing-masing untuk 1 X, 2 BMI, dan ketiga AVG glucose level. Selanjutnya ada kode plot, di mana kode plot ini adalah distribusi data. Itu untuk menampilkan distribusi kepadatan data. Ada whostroke, yaitu whostroke ini untuk membandingkan distribusi stroke 1 dan tidak stroke adalah 0. Dan ada multiple stack, yaitu distribusi ditunjuk agar proporsi terlihat jelas. Selanjutnya ada box plot, di mana pada box plot ini adalah sebaran dan outlier. Fungsinya untuk menampilkan median, quartile, outlier, atau nilai ekstrem. Nah, selanjutnya makna dari penyebaran data tadi, melihat apakah terdapat nilai ekstrim, misalnya BMI sangat tinggi. Nah, selanjutnya ada scatter plot, di mana scatter plot ini adalah hubungan dengan stroke. Fungsinya untuk menampilkan hubungan antara variabel numerik, X, BMI, dan lain-lainnya dengan status stroke. Selanjutnya kita masuk ke perpindahan baris. Perpindahan baris ini kita run dulu. Kita lihat errornya di mana. Kita explain. Ini errornya ada di PLT. Kita run lagi. Nah, ini adalah hasil dari grafik yang sudah kita output. Ini outputnya, di mana pengertiannya di sini yang pertama ada grafik X atau usia. Pada baris pertama atau kode plot kiri, stroke 0 berarti warna biru, distribusi usia paling banyak berada di rentang 20 hingga 70 tahun. Sedangkan stroke sama dengan 1 atau orange, hampir seluruh kasus stroke terkonsentrasi pada usia di atas 50 tahun, dengan puncak sekitar 60 hingga 80 tahun. Maknanya, semakin bertambah usia, risiko stroke semakin tinggi. Nah, selanjutnya box plot atau nilai yang di tengahnya. Median usia berada di sekitar 45 hingga 50 tahun. Rentang usia cukup lebar, sekitar 0 sampai 80 tahun. Tidak terlihat outlier ekstrimnya. Maknanya, stroke lebih dominan pada usia lanjut, bukan usia muda. Selanjutnya ada scatter plot, di mana pada plot kanan ini, titik stroke sama dengan 1, hampir semuanya muncul pada usia besar dari 50 tahun. Pada usia muda, hampir semua titik berada di stroke 0. Kesimpulannya yaitu usia adalah faktor risiko paling kuat dalam dataset ini. Yang kedua, berikutnya ada
ada grafik hipertensi. Coba bentar. Ini hipertensi dan ada juga heart disease, AVG glucose level, dan juga BMI. Nah, sedangkan untuk pada BMI di sini, pada plot kiri ini, distribusi BMI paling padat di kisaran 20 hingga 35 berat badan normal atau overweight. Kasus stroke 1 cenderung muncul pada BMI lebih tinggi meskipun tidak terlalu dominan. Pada box plot tengah, median BMI sekitar 27 hingga 28 atau overweight. Banyak outlier BMI tinggi di atas 40 hingga mendekati 100. Sedangkan pada plot kanan atau scatter plot, di mana stroke 1 muncul di berbagai nilai BMI, tidak terlihat batas tegas BMI tertentu yang langsung menyebabkan stroke. Kesimpulan dari BMI ini yaitu BMI berkontribusi tetapi bukan faktor dominan tunggal. Dan pada variabel AVG glucose level kita lihat juga pada kode plot kirinya, mayoritas nilai berada di rentang 70 hingga 120. Sedangkan untuk kasus stroke 1 mulai meningkat pada glukosa besar dari 150. Kadar gula tinggi berkaitan dengan resiko stroke. Sedangkan untuk box plot nilai tengahnya median sekitar 100. Banyak outlier tinggi hingga besar dari 250. Menunjukkan adanya individu dengan kemungkinan diabetes berat. Selanjutnya ada pada scatter plot kirinya, ini menunjukkan titik stroke 1 lebih sering muncul pada kadar glukosa tinggi, namun tetap ada individu non-stroke dengan glukosa tinggi. Jadi kesimpulan dari glukosa ini yaitu kadar glukosa tinggi meningkatkan risiko tetapi tidak menjamin stroke. Selanjutnya kita akan melihat daftar pada kolom kategori. Nah, kita sudah melihat pada kolom kategori-kategori tadi, seperti hipertensi, heart disease, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis perulangan, mana kita akan menambah kodenya lagi. Nah, di sini I sama dengan 0, while I 8 di mana di sini I adalah indeks kolom, sedangkan loop berjalan selama 8 kali, sesuai jumlah kolom kategorikal. Setiap literasi akan membuat satu figur berisi dua grafik. Selanjutnya untuk membuat figur dengan Python, VIG sama dengan PLT figur kurung file size sama dengan di sini file size-nya 10,4. Nah, di sini untuk membuat satu kanvas gambar berukuran lebar akan dibagi menjadi dua subplot, kiri dan kanan. Selanjutnya subplot kiri left AX, yaitu dengan Python-nya AX dengan PLT subplot dalam kurung 1, 2, 1. Nah, selanjutnya kita masukkan PLT title, PLT titik title
Di sini kita masukkan dalam kurung kategorik ya, kategorik columns fixed. Nah, di sini kita enter dengan size sama dengan 20, weight-nya di sini sama dengan dalam tanda kutip bold dan koma lagi. Untuk warnanya kita menggunakan warna navy sama dengan kutip navy, kita menggunakan biru tua, warna biru tua, dan tutup kurung lagi. Nah, ini kita enter lagi AX titik AX sama dengan SNS titik count plot dalam kurung X sama dengan categorical columns fixed I. Nah, setelah ini koma data sama dengan DF. Nah, input selanjutnya kita masukkan AX titik bar label dalam kurung AX titik container ya, container nah, container dalam kurung 0. Nah, kita enter AS titik text di sini params dalam kurung axis sama dengan dalam kutip X nah di sini ada rotationnya di sini 300. Di sini codingannya banyak ya. Baik, saya akan mengambil dari kode sebelumnya. Nah, di sini kita memakaikan rotation 300. Sama juga yang di bawahnya, tapi di bawahnya kita pakai right AX. Baik, kita akan mengetiknya lagi. Kita ambil dari yang sebelah. Nah, kita enter. Nah, runningnya berhasil. Nah, ini adalah hasil dari grafiknya. Kita akan menjelaskan satu-satu ya, mulai dari input fungsinya tadi, dimana di sini ini sudah dijelaskan tadi ya, I sama dengan 0 tadi, dimana I ini adalah indeks kolom selama 8 kali, berjalan selama 8 kali sesuai jumlah kolom kategorikal. Setiap iterasi akan membuat satu figur berisi 2 grafik. Sedangkan untuk lanjut kita untuk membuat figurnya, dimana kita menggunakan Python plt figure dengan font size-nya 10,4
Itu untuk membuat kanvas gambaran berukuran lebar. Akan menjadi dua subplot kiri dan kanan. Selanjutnya subplot left AX. Ini left AX ini. Dimana pada PLT subplot 121 ini, PLT title categorical column facts dengan ukuran 20 dan ketebalannya dan juga dengan warna biru tua ini. Selanjutnya ada CNS conplot, ini untuk menampilkan jumlah data tiap kategori. AX bar label, yaitu untuk menampilkan jumlah data setiap kategori. Itu untuk conplot tadi. Sedangkan untuk AX bar label ini, yaitu untuk menampilkan angka jumlah di atas batang dan mempermudah pembacaan grafik. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, ada rotasi tick params, dimana ini adalah rotasi label sumbu X. Di sini ada sumbu X diputar agar teks kategori panjang tetap terbaca. Selanjutnya ada I plus sama dengan 1. Ini pindah ke kolom berikutnya. Nah, pada subplot kanan atau rek AX-nya, ini sebelah kiri dan ini sebelah kanannya, ini sama dengan yang sebelah kiri, cuman bedanya menampilkan kolom kategorikal berikutnya. Jadi dalam satu figur ditampilkan dua variabel kategorikal sekaligus. Selanjutnya kita akan menampilkannya melalui PLT show. Ini untuk menampilkan grafik tersebut untuk outputnya. Nah, di sini kita melihat grafik pada grafik gender. Kita akan melihat satu-satu ya. Yang pertama, nah, sebelum kita menjelaskan ini, yaitu tujuan dari analisis visualisasi ini yaitu untuk mengetahui jumlah distribusi tiap kategori, melihat ketidakseimbangan data atau imbalance data, terutama sangat timpang. Nah, memahami karakteristik responden, itu mayoritas gender, proporsi hipertensi, kebiasaan merokok, jenis pekerjaan, dan lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk penjelasan hasil dari output grafiknya. Yang pertama ada grafik gender. Nah, hasil dari grafik gender ini yaitu terlihat female-nya sebanyak 2.897 dan male-nya 2.011, sedangkan order-nya cuma 1. Jadi interpretasinya yaitu responden perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Kategori order sangat tidak signifikan, hanya satu data. Jadi kesimpulannya, dataset didominasi oleh responden perempuan, sehingga analis berbasis gender perlu mempertimbangkan ketidakseimbangan ini. Yang kedua ada grafik hipertensi, di mana di sini menunjukkan yang tidak hipertensi sebanyak 4.458, sedangkan yang mengalami hipertensi yaitu 451. Jadi mayoritas responden tidak memiliki hipertensi. Proporsi penderita hipertensi relatif kecil. Jadi kesimpulannya, walaupun jumlah penderita hipertensi lebih sedikit, variabel ini tetap penting karena hipertensi merupakan faktor risiko utama penyebab stroke. Selanjutnya kita masuk ke grafik heart disease. Kita masuk ke grafik heart disease ya, atau penyakit jantung, di mana di sini terlihat sebanyak 4.666 riwayat yang tidak memiliki penyakit jantung, sedangkan yang memiliki penyakit jantung dilambangkan dengan 1, yaitu tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Jadi interpretasinya sebagian besar responden tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Kasus penyakit jantung relatif jarang. Jadi penyakit jantung bersifat minoritas, namun secara klinis memiliki pengaruh besar terhadap risiko stroke. Selanjutnya ada grafik Evermerit atau status pernikahan, mana di sini yang sudah pernah menikah menunjukkan sebanyak 3.204 dan yang belum menikah sebanyak 1.705. Jadi interpretasinya yaitu mayoritas responden pernah menikah. Variabel ini sering berkorelasi dengan usia. Kesimpulannya, tingginya jumlah responden yang pernah menikah mengidentifikasikan dominasi usia dewasa dan lanjut usia dalam dataset. Selanjutnya kita masuk ke grafik word type.
di mana warteg ini adalah jenis pekerjaan. Di sini menunjukkan hasil grafiknya yaitu yang privat yaitu sebanyak 2.811, yang self-employed yaitu 775, yang GovJob 630, yang children sebanyak 671, never worked sebanyak 22, dan interpretasinya yaitu mayoritas responden bekerja di sektor swasta atau privat. Kategori never worked sangat sedikit. Kesimpulannya, distribusi pekerjaan tidak seimbang dengan dominasi pekerja sektor swasta yang dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi responden. Selanjutnya ada resident type, di mana di sini pada resident type atau tempat tinggal ini pada urban hasil urban yaitu 2.490, sedangkan pada rural yaitu 2.419. Di sini distribusinya hampir seimbang ya antara perkotaan dan perdesaan. Kesimpulannya, dataset memiliki representasi yang cukup adil antara wilayah urban dan rural, sehingga analisis lingkungan tempat tinggal lebih objektif. Begitu juga dengan hasil dari grafik smoking status atau status merokok di sini pada formerly smokednya 837, never smokednya 1852, smokersnya 737, dan unknownnya 1483. Di sini menunjukkan never smoked lebih tinggi. Dan yang terakhir ada grafik stroke. Di sini menunjukkan yang tidak mengalami stroke sebanyak 4.700 dan yang mengalami stroke sebanyak 209. Ini menandakan berarti penderita stroke relatif kecil. Nah,